Halo semua, pada tahun baru ini, New Orleans, Amerika Serikat diserang oleh teroris bernama Samsudin Jabbar dengan menggunakan sebuah truk hingga menewaskan 15 orang dan melukai sedikitnya 30 orang. Bagaimana berita selengkapnya? Simak video ini sampai selesai ya. Berita ini dari TheGuardian.com. Serangan truk di New Orleans yang menewaskan 15 orang sedang diselidiki sebagai tindakan terorisme. Joe Biden mengatakan tersangka dalam serangan yang juga melukai sedikitnya 30 orang itu mengungkapkan keinginan untuk membunuh dalam video. Tanggal 2 Januari tahun 2025. Setidaknya 15 orang tewas dan lebih dari 30 orang terluka setelah sebuah kendaraan yang mengibarkan bendera negara Islam, IS, melaju ke kerumunan di distrik wisata New Orleans pada dini hari tahun baru. FBI mengatakan Samsudin Jabbar, warga negara AS berusia 42 tahun dari Texas, menabrakkan truk pickup Ford ke kerumunan orang yang bersukaria di Bourbon Street yang terkenal di New Orleans sekitar pukul 3.15 pagi. Ia kemudian keluar dan melepaskan tembakan ke arah polisi, melukai 2 orang, sebelum mereka menembaknya hingga tewas. Truk Jabbar tampaknya disewa, dan agen sedang berupaya memverifikasi bagaimana ia bisa memilikinya, kata FBI. Selain bendera ISIS di bagian belakang, agen menemukan senjata serta alat peledak rakitan yang berpotensi. Setidaknya 2 alat peledak rakitan ditanam relatif dekat tetapi tidak meledak, menurut informasi dalam buletin yang dibagikan kepada sumber penegak hukum senior yang diberi pengarahan tentang penyelidikan tersebut. Dalam pernyataan singkatnya pada Rabu malam, Joe Biden mengatakan FBI telah menemukan bahwa beberapa jam sebelum serangan, tersangka memposting video di media sosial yang menunjukkan bahwa ia terinspirasi oleh ISIS dan mengungkapkan keinginan untuk membunuh. Biden mengatakan penyelidikan masih dalam tahap awal dan situasinya tidak pasti. Biden mengatakan penegak hukum terus mencari koneksi, asosiasi, atau konspirator. Ia mengatakan penyidik juga menyelidiki ledakan Tesla Cybertruck di luar hotel Donald Trump di Las Vegas dan apakah ada kemungkinan hubungan dengan serangan di New Orleans. Sebelumnya pada hari Rabu, FBI mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan mitra kami untuk menyelidiki ini sebagai tindakan terorisme. Kepala Polisi New Orleans, Ann Kirkpatrick, mengatakan dalam konferensi pers pada Rabu pagi, itu adalah perilaku yang sangat disengaja. Pria ini berusaha menabrak orang sebanyak mungkin. Dia bertekad menciptakan pembantaian dan kerusakan yang ditimbulkannya. Penyerang berhasil mengendarai truk pickup putihnya di antara blok 100 dan 400 Bourbon Street di bagian bawah French Quarter, yang dipenuhi orang-orang yang merayakan malam tahun baru. Daerah tersebut merupakan tujuan hiburan malam populer yang menarik wisatawan dan penduduk setempat. Setelah menabrakkan truk ke kerumunan, penyerang melepaskan tembakan dari kendaraan sambil mengenakan pelindung tubuh dan helm. Ia kemudian melompat keluar dari truk dan menembaki polisi, menurut buletin tersebut. Buletin itu mengatakan bahwa sekitar 30 menit setelah tersangka ditembak mati, penyelidik menemukan bom pipa dengan paku dan diduga bahan peledak C4 di dalam peti es yang ditinggalkan di dekat mobil patroli polisi di sudut jalan Bourbon dan Orleans. Kira-kira 3 blok dari tempat serangan berakhir. Perangkat kedua ditemukan sekitar 1 blok dari yang pertama. Para penyelidik menemukan kemungkinan perangkat ketiga di dalam sebuah koper ungu di dekat sudut North Rampart Street dan Esplanade Avenue di tepi atas French Quarter. 2 alat peledak itu telah dipastikan sebagai bom pipa yang disembunyikan di dalam pendingin yang dihubungkan dengan kabel untuk diledakkan dari jarak jauh, kata buletin itu. Para penyelidik menemukan alat peledak jarak jauh yang sesuai di truk Jabbar, yang juga berisi stoples kaca berisi cairan bening yang sesuai dengan bahan peledak. Petugas memastikan kemungkinan alat keempat tidak meledak. Sebuah rumah sewa jangka pendek yang terkait dengan Jabbar, di lingkungan Setroh, New Orleans, kurang dari 2 mil dari lokasi serangan, terbakar pada Rabu pagi. Petugas tiba dan mendapati rumah itu sengaja dibakar, kata buletin itu, dan setelah petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan api, menemukan bahan-bahan pembuat bom di sana. Jaksa Agung Louisiana, Liz Muriel, mengatakan kepada NBC Nightly News with Lester Holt bahwa orang-orang yang menyewa rumah tersebut menggunakannya untuk tujuan tersebut.
FBI mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka tidak yakin Jabar bertanggung jawab penuh atas serangan mematikan tersebut dan meminta bantuan masyarakat untuk melacak rekan-rekannya. Buletin tersebut mengatakan rekaman kamera pengawas memperlihatkan 3 pria dan seorang wanita menanam salah satu alat peledak. Namun CNN kemudian melaporkan bahwa penyidik telah mengesampingkan kemungkinan orang-orang tersebut terlibat dalam penanaman alat peledak tersebut. Sementara itu, mobil kedua di dekat lokasi serangan menjadi sorotan. Kamera keamanan milik pemerintah kota New Orleans mengidentifikasi satu mobil yang mengikuti truk yang digunakan Jabar untuk melakukan serangan, menurut buletin intelijen. Buletin tersebut mengatakan truk dan mobil kedua itu memiliki hubungan, masing-masing dimiliki oleh warga Texas yang sebelumnya tinggal di pinggiran kota New Orleans, Harvey, dan keduanya disewakan. Polisi mendatangi alamat pemilik di Harvey tetapi tidak menemukannya di sana, kata buletin tersebut. ABC News melaporkan telah berbicara dengan pemiliknya, yang menjelaskan telah berbicara dengan FBI. Stasiun berita Houston KPRC2 melaporkan video drone yang memperlihatkan seorang pria di sebuah rumah yang terkait dengan Jabar menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Sebelumnya, FBI mengatakan agen-agen di Houston melakukan aktivitas penegakan hukum di sebuah area di bagian utara kota yang terkait dengan serangan di New Orleans. Jabar bertugas di Angkatan Darat AS selama 13 tahun, menurut pejabat Angkatan Darat. Ia adalah spesialis sumber daya manusia dan spesialis teknologi informasi dari tahun 2007 hingga 2015. Ia kemudian bergabung dengan cadangan Angkatan Darat sebagai spesialis TI dan bertugas hingga tahun 2020, termasuk sebagai sersan staf, kata seorang pejabat Angkatan Darat. Ia juga ditugaskan di Afghanistan dari Februari tahun 2009 hingga Januari tahun 2010. Pada bulan Agustus tahun 2004, sebelum bertugas di ketentaraan, Jabar mendaftar di Angkatan Laut, tetapi ia diberhentikan sebulan kemudian, kata seorang pejabat Angkatan Laut kepada Reuters. NBC melaporkan bahwa ia tidak mengikuti pelatihan rekrutmen di Angkatan Laut dan dengan demikian tidak bertugas. Dalam sebuah video di media sosial yang mempromosikan bisnis real estate tempat ia bekerja setelah wajib militer, Jabar menceritakan bagaimana ia tumbuh besar di Beaumont, Texas, sekitar 1 jam di sebelah timur Houston, dan tinggal di sana hampir sepanjang hidupnya hingga ia bergabung dengan militer. Dalam rekaman tersebut, ia mengatakan bahwa pengalaman militernya memungkinkannya menjadi negosiator yang tangguh untuk klien real estate-nya, di antara hal-hal lainnya. Jabar lulus dengan gelar Sistem Informasi Komputer dari Georgia State University setelah belajar di sana dari tahun 2015 hingga 2017, kata pejabat sekolah kepada Atlanta News First. Catatan perusahaan menunjukkan bahwa Jabar terlibat dalam serangkaian bisnis real estate dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan konsultan Deloitte mengeluarkan pernyataan yang mengatakan Jabar telah bertugas di posisi staf di sana sejak dipekerjakan pada tahun 2021. Kami terkejut mendengar laporan hari ini bahwa orang yang diidentifikasi sebagai tersangka memiliki hubungan dengan firma kami, kata pernyataan Deloitte. Seperti semua orang, kami marah dengan tindakan kekerasan yang memalukan dan tidak masuk akal ini dan melakukan semua yang kami bisa untuk membantu pihak berwenang dalam penyelidikan mereka. Catatan Pengadilan Pidana Texas Daring menunjukkan Jabar memiliki pelanggaran yang relatif ringan di masa lalunya, termasuk pencurian ringan dan mengemudi dengan SIM yang tidak sah sebelum dinas militernya. The New York Times melaporkan bahwa ia telah bercerai 2 kali. Dan pada tahun 2022, selama perceraian kedua, ia dilaporkan menulis email yang mengeluh bahwa ia harus menyelesaikan perceraian tersebut karena ia tidak mampu membayar cicilan rumahnya. The Times melaporkan telah berbicara dengan suami baru mantan istri kedua Jabar, Nakedra Charles. Suami Charles, Dwayne Marsh, mengatakan Jabar, yang memiliki 2 anak perempuan dengan Charles, telah masuk Islam pada suatu waktu dan baru-baru ini mulai bertingkah gila, memotong rambutnya. Marsh mengatakan bahwa ia dan Charles akhirnya berhenti mengizinkan anak perempuan Jabar, yang berusia 15 dan 20 tahun, untuk menghabiskan waktu dengan Jabar dan bahwa masing-masing dari mereka berantakan setelah serangan itu. Dalam pembaruan malam hari, petugas koroner New Orleans mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan hari Rabu mencapai sedikitnya 15 orang. Media lokal mengidentifikasi korban tewas pertama yang diketahui sebagai Nikki Rashayan Dedeaux, 18 tahun, yang telah melakukan perjalanan ke New Orleans dari Gulfport, Mississippi, bersama seorang sepupu dan seorang teman, Reggie Hunter.
Seorang ayah dua anak berusia 37 tahun dari Baton Rouge, Louisiana, dan Tiger Bay, seorang penduduk asli Lafayette, Louisiana, berusia 27 tahun dan mantan pemain sepak bola. Korban keempat bernama Nicole Perez, seorang ibu berusia 28 tahun dan manajer toko makanan dari Metairie, Louisiana, yang sedang merayakan tahun baru bersama teman-temannya. Kepala Polisi New Orleans mengatakan dua polisi yang tertembak berada dalam kondisi stabil di pusat medis Universitas New Orleans. Kepala polisi mengatakan sebagian besar korban luka diduga penduduk lokal, bukan pengunjung. Saat matahari mulai terbit di atas kota pada hari tahun baru, aparat penegak hukum dari sejumlah lembaga telah menyerbu French Quarter kota itu. Sebagian besar Bourbon Street ditutup sementara polisi memeriksa area tersebut untuk mencari perangkat sekunder. Pemerintah New Orleans selama bertahun-tahun telah menggunakan penghalang yang dimaksudkan untuk mencegah pengendara melewati Bourbon Street pada waktu-waktu yang sangat ramai, termasuk untuk perayaan besar seperti Tahun Baru. Namun, penghalang tersebut sedang diperbaiki saat serangan Rabu pagi terjadi. Di persimpangan Bourbon Street dan Canal Street, yang biasanya merupakan pusat wisata yang ramai, puluhan mobil polisi kota berjejer di sepanjang jalan. Garis polisi kuning dipasang di sepanjang jalan utama dan 3 mobil van putih dari kantor pemeriksa mayat paroki diparkir sejajar di dekat tempat terjadinya serangan. Seorang warga, yang tidak ingin menyebutkan namanya, sedang tertidur di rumahnya di dekat tempat terjadinya serangan dan mengatakan bahwa ia terbangun karena teriakan ketakutan dan teriakan tidak. Jay McGuffey, 28, mengatakan kepada Guardian bahwa dia telah mengunjungi kota itu dari Mississippi dan berada di sebuah klub malam di Bourbon Street ketika insiden itu terjadi. Kami hanya bersenang-senang, merayakan tahun baru, lalu mereka menyuruh kami keluar karena ada yang tertembak. Lalu kami mendengar ada truk yang lewat sini dan 15 orang tertembak, kata McGuffey. Saksi tersebut menambahkan bahwa dia tidak diizinkan masuk ke hotelnya karena masih ada mayat di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada sekitar 100 polisi di sini, katanya. Rekaman video kamera keamanan yang diarahkan ke Canal Street menangkap truk yang menjadi pusat serangan hari Rabu mendekati Bourbon Street, yang diblokir oleh mobil patroli polisi. Truk itu berbelok ke kanan, melewati bagian depan mobil patroli, memanjat trotoar, lalu melaju kencang di Bourbon Street, tampak menabrak orang sebelum menghilang dari pandangan kamera, menurut rekaman video yang beredar pada hari Rabu. CNN mengutip seorang saksi, Kevin Garcia, 22 tahun, yang mengatakan, yang saya lihat hanyalah sebuah truk menabrak semua orang di sisi kiri trotoar Bourbon. Ada mayat yang melayang ke arah saya, katanya, seraya menambahkan bahwa ia juga mendengar suara tembakan. New Orleans telah menunda Sugar Bowl, pertandingan sepak bola antar universitas besar antara University of Georgia dan University of Notre Dame yang semula dijadwalkan pada Rabu malam hingga Kamis. Kota ini juga tengah mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Super Bowl NFL pada tanggal 9 Februari. Kota tersebut menyelenggarakan parade pada hari Selasa menjelang Sugar Bowl, dan menurut CNN, Departemen Kepolisian New Orleans mengatakan bahwa mereka akan mengerahkan staf 100% selama perayaan tersebut. Ini dari New York Post. Di dalam rumah kumuh teroris Samsud-Din Jabbar tempat domba dan kambing berkeliaran di halamannya, setelah kebangkrutan finansialnya. Tanggal 1 Januari tahun 2025. Teroris yang menewaskan 15 orang saat ia menabrakkan truknya di Bourbon Street yang ramai di New Orleans adalah seorang veteran militer kelahiran Amerika yang tinggal di taman trailer kumuh tempat ia memelihara domba dan kambing di halaman. Hanya beberapa blok dari masjid setempat. Pihak berwenang mengatakan Samsud-Din Jabbar, 42, dari Houston, memiliki bendera ISIS yang diikatkan pada truk Ford F-150 Lightning EV sewaan yang digunakannya untuk melakukan aksi teror berencana pada hari tahun baru. Jabbar tinggal di sebuah taman trailer beberapa blok jauhnya dari sebuah masjid. Hewan termasuk domba, kambing dan ayam terlihat di halaman belakang rumah Samsud-Din Jabbar di Houston. Ayam terlihat di sisi trailer Jabbar. Ini foto Samsud-Din Jabbar menewaskan 15 orang dalam serangan di Bourbon Street. Samsud-Din Jabbar adalah veteran militer kelahiran AS yang berawal dari kesuksesannya pindah ke taman trailer kumuh di Houston tempat domba berkeliaran di halamannya. Ia bertugas di Angkatan Darat selama lebih dari 1 dekade dan ditugaskan ke Afghanistan sebelum ia melancarkan serangan yang terinspirasi ISIS pada hari Rabu,
menurut catatan dinasnya. Bekerja sebagai spesialis TI, ia ditempatkan di Afghanistan dari Februari tahun 2009 hingga Januari tahun 2010, menurut cabang angkatan dalam ringkasan pengalaman militernya. Jabar bertugas aktif dari Maret tahun 2007 hingga Januari tahun 2015 dan menjadi prajurit cadangan dari Januari tahun 2015 hingga Juli tahun 2020. Dia meninggalkan dinas dengan pangkat Sersan Staf, menurut Angkatan Darat. Dalam video YouTube yang diunggahnya pada tahun 2020 untuk bisnis real estate-nya, Jabar yang berpenampilan rapi menggambarkan dirinya sebagai orang Texas asli yang dapat diandalkan dan dipercaya yang menghabiskan 10 tahun di militer. Yang mengajarinya arti dari pengabdian yang hebat. Namun saat ia melancarkan serangan teror, salah satu serangan paling mematikan sejak 11/9, Jabar tinggal di sebuah taman trailer kumuh di pinggiran kota Houston yang sebagian besar dihuni oleh imigran Muslim. Angsa, ayam, dan domba berkeliaran bebas di halaman Jabar ketika The Post berkunjung beberapa jam setelah serangan itu. Seorang tetangga mengatakan kepada The Post bahwa dia hanya berbicara bahasa Urdu, bahasa nasional Pakistan. Lingkungan ini juga dapat dicapai dengan berjalan kaki dari masjid setempat, Masjid Bilal, di mana tidak ada seorang pun yang menjawab telepon pada hari Rabu. Sumber penegak hukum mengatakan kepada The Post bahwa mereka menemukan video yang dibuat Jabar di mana ia merujuk pada Al-Quran, teks suci Islam. Halaman belakang alamat terakhir Samsuddin Bahar Jabar yang diketahui terletak di taman trailer di Houston. Sebuah bingkai dari video YouTube tahun 2020 di mana Samsuddin Bahar Jabar mengklaim pernah bertugas di militer. Jabar melakukan perjalanan ke Mesir selama 10 hari tahun lalu, kata pejabat kepada Post. Menjelang sore hari, pasukan federal turun tangan, mengusir The Post dan jurnalis lain dari area tersebut dan menutupnya. Puluhan kendaraan polisi menyerbu lingkungan itu, termasuk truk lapis baja bergaya militer. Awalnya, warga diizinkan melewati pembatas, meskipun The Post mendengar seorang petugas memberitahu sebuah keluarga untuk bawa anak-anak Anda dan pergi, dan perintah lain, angkat tangan Anda. Terdengar melalui pengeras suara. Dalam percakapan singkat sebelum kunci tara, tetangganya tampaknya tidak tahu banyak tentangnya. Francois Venegas menggambarkan Jabar sebagai orang sederhana, yang tidak suka bergaul, meskipun mereka sesekali bertukar kata di jalan. Dia cukup pendiam, hanya berjalan. Dia akan berkata, halo, hola, dan hanya itu, kata Venegas. Jabar telah ditangkap 2 kali, pertama di Katy, Texas, karena pencurian pada tahun 2002, menurut catatan pengadilan, dan sekali lagi 3 tahun kemudian karena mengemudi tanpa SIM yang sah, New York Times melaporkan. Dia juga pernah bercerai 2 kali, dan pernikahannya yang gagal tampaknya membuatnya bangkrut secara finansial. Istri pertama Jabar menggugatnya untuk pembayaran tunjangan anak pada tahun 2012, sebagaimana ditunjukkan oleh catatan pengadilan. Di tengah perceraiannya yang kedua pada tahun 2022, dia mengatakan dia telah mengumpulkan lebih dari $16.000 utang kartu kredit untuk membayar biaya pengadilan dan pengeluaran untuk rumah kedua. Menurut email kepada pengacara mantan istrinya yang dilihat oleh Times. Saya tidak mampu membayar cicilan rumah, tulisnya. Ia menambahkan bahwa bisnis real estate-nya mengalami kerugian lebih dari $28.000 pada tahun sebelumnya. Istri pertamanya, Nakedra Jabar, telah menikah lagi, dan dia dan suami barunya bekerja sama dengan para penyelidik, kata ayah suaminya, Nelson Mercer, kepada New York Post. Nah, begitulah berita tentang New Orleans, Amerika Serikat, yang diserang oleh teroris bernama Samsuddin Jabar, dengan menggunakan sebuah truk hingga menewaskan 15 orang. Kami mengucapkan turut berduka atas peristiwa yang terjadi. Sekian video kali ini, Yesus Kristus memberkati. Saat ku menutup mata dan usai lembaran hidupku, saat ku terlelap dan takkan lagi terjaga,
kasihmu selalu milikku. Saat nafasku terhenti di akhir perjalananku, hanya dirimu yang selalu memegang tanganku dan membangkitkan aku, dan ku kan hidup bersamamu. Takkan pernah ada air mata, karena dirimu selalu di sisiku. Maka jiwaku pun tenang. Saat nafasku terhenti di akhir perjalananku, hanya dirimu yang selalu memegang tanganku dan membangkitkan aku, dan ku kan hidup bersamamu. Takkan pernah ada air mata, karena dirimu selalu di sisiku. Maka jiwaku pun tenang. And I will step into eternity with you, my King, without any tears falling, 'cause I know your love is always there for me. My soul rests in you, and I will step into eternity with you, my King, without any tears falling, 'cause I know your love is always there for me. My soul rests in you, my God. My soul rests in you, my God. My soul